Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk setiap hari yang begitu indah Tuhan berikan bagi kita. Walaupun dalam pergumulan, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk tetap menikmati karunia-Nya di penghujung tahun 2020. Mari bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang kami sembah. Sungguh kami menyadari dalam keterbatasan kami, Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan, nikmati dalam masa menyambut kelahiran Sang Putra Natal. Teguhkan hati kami ya Tuhan. Kami bersama-sama akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami akan disejukkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami telah siap menyambut, menanamkan, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan edisi Jumat 8 Desember 2020 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja melalui Ibrani 1 ayat 5-14, firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anak-anaknya sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Allah, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Amin. Mencintai keadilan adalah tema perenungan kita. Saudara-saudara, sebuah film keluarga yang menarik berjudul Dewin Suloboi mengisahkan seorang anak berusia 13 tahun yang dikeluarkan dari sekolah militer di Inggris karena dituduh mencuri. Namun ayah si anak yakin bahwa anaknya tidak bersalah, mengerahkan segala kemampuannya untuk membela anaknya itu. Saat kasus ini menarik perhatian masyarakat, banyak orang mendukung anak itu dengan mengeluarkan slogan, "Biarlah keadilan ditegakkan." Kenapa ada slogan itu? Karena dalam diri kita selalu ada kerinduan untuk keadilan bagi orang lain, serta bagi diri kita sendiri. Salah satu sifat Tuhan adalah adil. Hal itu dapat dilihat dengan jelas dalam pengabdian Yesus terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kefasikan dalam kehidupan, pelayanan, dan kematiannya. Kesetiaan Kristus kepada Bapanya selama ia berada di bumi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasih-Nya terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan. Keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh, tidak bercacat dan tidak bercela. Semua yang Tuhan rencanakan, putuskan, dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Saudara-saudara, Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan, dan itu nampak dalam pelayanannya. Ketika Yesus masih nampak melayani sebagai manusia di dunia, sebab itu sebagai umat-Nya, kita pun harus hidup dalam keadilan dan membenci kefasikan yang nampak dalam hubungan kita dengan sesama.
Hal itu akan terjadi apabila kita memiliki hubungan yang erat dengan Dia sebagai sumber keadilan itu sendiri. Kita hanya butuh kekuatan. Kita hanya membutuhkan tuntunan Roh Kudus bahwa dengan melakukan keadilan, maka Allah pun akan menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita naikkan syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman kebenaran yang boleh kami nikmati dan rasakan. Firman yang telah menyejukkan hati kami untuk meneruskan langkah juang kami dalam menghidupi anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keadilan, bahkan kejadian yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya kami akan senantiasa dikuatkan dan diberkati. Tuhan, kami datang berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bagi setiap anggota jemaat dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dan berbagai hal yang Tuhan telah anugerahkan untuk dikerjakan dan dilakukan. Kiranya boleh dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sukacita akan senantiasa dirasakan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa bagi setiap kami yang dalam pergumulan, kerinduan, bahkan harapan-harapan kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Berdoa bagi Bapak Pendeta Yuli dalam proses kesembuhan. Kami percaya hanya oleh anugerah Tuhan, semua boleh pulih dan sembuh. Engkau hiburkan setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dalam menjalani masa karantina mandiri. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga segala proses pemulihan boleh dijalani dengan penuh sukacita, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, merangkul dan menopang setiap kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kami percaya hanya oleh mujizat-Mu lah semuanya boleh pulih. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Efrata Bontang. Dalam setiap pergumulan, rencana-rencana ke depan, Tuhan bukakan jalan. Bagi yang akan dan sedang melaksanakan perjalanan keluar daerah, dan yang akan kembali ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara, Tuhan, hindarkan dari segala kendala yang akan menghambat mereka. Sekiranya boleh tiba dengan selamat, semua atas pertolongan dari Tuhan. Dalam segala pergumulan yang dialami dalam masing-masing keluarga, karena berbagai tantangan kehidupan, pekerjaan, dan menjalani kehidupan yang baru. Kami menyadari perayaan Natal tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami menjadi sukacita. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Berdoa untuk segala rencana yang akan kami lakukan hari ini, dalam berbagai proses yang akan kami hadapi, baik dalam menyambut Natal dan mempersiapkan diri kami untuk merayakan Natal bersama-sama, baik dalam keluarga, jemaat, dan virtual. Apapun bentuknya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur kami, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa bersama yang boleh kita nikmati pada pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan akan senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Amin.